Halo teman-teman, jumpa lagi di podcast bersama Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Halo Pak Linto, masih semangat hari ini Pak? Ya, selalu semangat, Mas. Luar biasa, Pak Linto selalu bersemangat buat kita semua teman-teman ya. Kali ini IWP mau bahas rakyat dipajaki tetapi kok kemakmurannya malah belum dikasih kepada rakyat. Ini gimana nih Pak ceritanya Pak? Ya, terima kasih, Mas Aman. Jadi ini kita membahas antara relasi tujuan negara, terus nanti ada pajak di pasal 23A Konstitusi kita. Tujuan negara ada di pembukaan Undang-Undang Dasar kita, Mas, di pembukaan Konstitusi. Hmm, Nah, terus ada pajak di pasal 23A dan pasal 33, Mas. hmm, Bumi, air, dan kekayaan air terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, ini hmm. berdasarkan penelusuran dari tim IWPI, Mas. Ini kayaknya pasal 33 ini nggak mungkin terlaksana ini, Mas, dengan sistem konstitusi kita sekarang. Oke. Ini saya langsung materinya. Wah, berarti melanggar Undang-Undang Dasar dong kalau gitu. Betul, Mas. Betul, Mas. Oke. Nah, ini, Mas. Rakyat dipajaki kemakmuran belum diberi. Menyoal pelaksanaan pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 yang menjauh dari amanat pasal 33 ayat 3. Hmm, Nah, ini, Mas. Komitmen konstitusi. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, membentuk hmm, suatu pemerintahan negara Indonesia. Nah, ini, Mas, ya. Ini tujuan negara kita, Mas, ya. hmm, Yang melindungi segenap bangsa Indonesia. Sekarang Mas Awan dilindungi apa enggak itu, Mas? hmm. Malah dilaporkan polisi kan gitu, Mas. Dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan suatu keadilan sosial. Hmm, Esensi kehadiran negara, perlindungan, kesejahteraan, dan keadilan. Rakyat harus merasa aman, bukan terancam. Standar hidup rakyat adalah prioritas utama. Kebijakan tidak boleh hanya menguntungkan satu pihak. Indonesia adalah negara hukum, Tekstat, pasal 1 ayat 3. Nah, negara Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi logisnya adalah supremasi hukum, yaitu kebijakan fiskal bukan sekedar hitungan angka, tapi harus punya landasan moral hukum. Keadilan substantif, hukum bukan alat kekuasaan untuk memungut pajak, melainkan alat untuk mencapai keadilan. Batasan kekuasaan, yaitu pemungutan pajak, memiliki batas konstitusional agar tidak melanggar hak asasi warga. Dasar konstitusional pajak ada di pasal 23A, Mas. Pajak dan pungutan hmm. lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Analisis kritisnya, sifat memaksa itu diimbangi dengan kewajiban negara untuk memberi timbal balik, tidak langsung yang nyata. Keperluan negara harus dibedakan antara keperluan negara untuk kesejahteraan rakyat versus keperluan birokrasi yang boros. Pertanyaan fundamental, apakah pajak saat ini membangun kemakmuran atau justru menambah beban kemiskinan? Ini, Mas, anomali sistem peradilan pajak. Setelah pasal 23A, Mas, itu ada pasal lagi 24 ayat 3. Ini sebenarnya pasal susupan, Mas. Jadi Hmm. konstitusi kita secara ini, mohon maaf ya, secara ini sangat terpaksa saya menyatakan bahwa konstitusi kita ini ada pasal bajakan, yaitu pasal 24 ayat 3, Mas. Ini Hmm. bunyinya adalah badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Ini pasal ini kenapa ada, Mas Awan? Karena ini amandemen keempat, Mas Awan. Amandemen keempat ini adalah bulan Agustus tahun 2002. Hmm. Nah, ini kenapa ada amandemen keempat ini? Karena ada Undang-Undang Pengadaan Pajak yang sudah disahkan April tahun 2002, Mas. Tapi Hmm. tidak ada cantolan hukumnya di Undang-Undang Dasar. Barulah dibuat Undang-Undang Dasarnya, Mas Awan. Hmm. Jadi, memang kita harus membenahi bangsa ini dari filosofinya, strukturnya, dan dari konstitusinya, Mas Awan. Karena sekarang bayangin, Mas Awan, undang-undang itu lahir, Mas Awan. Tidak ada cantolan Undang-Undang Dasar. Sementara kita kalau mau menguji formil, Mas Awan, uji formil itu kalau batal, batal semua, Mas Awan. Hmm. Nah, itu waktunya cuma 30 hari. Hmm. Nah, makanya sebelum ketahuan, Mas, Undang-Undang Pengadaan Pajak itu dibuatlah pasal 24 ayat 3 ini, Mas Awan. Sejarahnya seperti itu, Mas Awan. Oke. Nah, realita dan tantangan, dualisme kedudukan. Hingga 31 Desember 2002, Pengadilan Pajak masih di bawah naungan eksekutif, yaitu Kementerian Keuangan. Hmm. Akhirnya terjadi konflik of interest. Bagaimana keadilan bisa dicapai jika institusi yang memungut pajak juga yang mengelola pengadilannya? Ketimpangan Hmm. relasi. Rakyat atau wajib pajak seringkali berada dalam posisi lemah
di hadapan otoritas yang memiliki kekuasaan ganda. Nah, sementara amanat kedaulatan rakyat atas sumber daya itu ada di pasal 33 ayat 3, Mas. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Prinsip utamanya adalah sumber daya alam sebagai modal utama. Negara seharusnya kaya dari hasil alam, bukan sekedar dari saku rakyat. Tujuan akhirnya, indikator keberhasilan mengelola sumber daya alam adalah kemakmuran rakyat, bukan angka cadangan devisa semata. Kontradiksi realitas saat ini fakta lapangan, dominasi pajak, APBN sangat bergantung pada pajak, tax heavy, sementara penerimaan non pajak dari sumber daya alam seringkali bocor dan tidak optimal. Ini kan penerimaan pajak sekitar 80-82%, Mas, ya, menyumbang dari pendanaan negara. Ekstraksi yang berlebih. Rakyat dipajakin di hampir seluruh lini kehidupan, konsumsi, penghasilan, dan aset. Paradoks kekayaan alam melimpah, namun rakyat tetap dibebani target pajak yang agresif. Ini Mas, ya, ketimpangan alur konstitusional. Logika konstitusi ideal, kelola sumber daya alam ada di pasal 33, kenyataan fakta, kejar pajak pasal 23A. Logika idealnya, rakyat makmur, faktanya rakyat terbebani. Logika idealnya, pajak sebagai gotong royong, kenyataannya pajak sebagai keharusan untuk bertahan hidup. Kesimpulannya, terjadi lompatan logika di mana beban diberikan sebelum kesejahteraan diwujudkan. Dampak pengabaian roh pasal 33. Erosi kepercayaan. Rakyat melihat pajak bukan sebagai kontribusi, melainkan sebagai beban hidup. Kepatuhan semu. Wajib pajak patuh karena takut sanksi, bukan karena merasa memiliki negara. Penyusutan ekonomi. Daya beli menurun akibat beban pungutan yang tidak proporsional dengan pendapatan. Penutup, konstitusi adalah satu kesatuan utuh. Pasal 23A tidak berdiri sendiri. Ia terikat mati dengan pasal 33 tentang kemakmuran dan pasal 1 negara hukum. Jika rakyat terus dipajaki tanpa terlebih dahulu dimakmurkan, maka pajak bukan lagi instrumen keadilan, melainkan simbol ketimpangan relasi antara penguasa dan rakyat. Seperti itu, Mas Alan. Oke, ini sangat-sangat tegas sekali ya IWP ini. Mudah-mudahan tidak dianggap buzzer ya dan tidak dianggap antek-antek asing ya oleh si Prabowo ya. Dan IWP juga bukan NGO dari luar negeri yang dibiayai oleh Israel atau dari mana gitu Pak ya, betul ya? Betul, Mas, betul, Mas. Oke, IWP adalah warga negara biasa yang cinta sama negara kita dan berharap Pak Prabowo juga betul-betul mendengarkan demi untuk kebaikan bersama ya. Ya. Baik, makasih Pak Rinto, kita jumpa lagi Pak Oke, di Mas. podcast berikutnya Pak. Makasih Pak.